Hai semua, kembali lagi di Sayap Alvin. Hari ini aku mau ngontenin tentang inline skate lagi teman-teman. Jadi kemarin aku habis beli anti rocker. Ini harga tuh kalau nggak salah tuh pasaran tuh harga sekitar 50 sampai 70 ribu lah. Nah, anti rockernya seperti apa? Jadi kemarin udah aku unboxing anti rockernya tuh kayak gini teman-teman ya. Nih. Ini anti rockernya. Ini anti rockernya tuh. Ya, jadi ini anti rockernya. Ini udah dapat spacernya ya. Spacernya tuh jadi kayak cuma biasanya tuh spacer kan ada di tengah-tengah ya. Terus baru contoh nih. Sorry. Jadi biasanya kan ini roda ya. Ini roda agresifku yang ukuran 66 mili. Jadi biasanya kan spacer tuh ada di tengah-tengah antara bearing antara dua bearing ini. Jadi ada yang spacer UFO, ada yang spacer tabung. Nah, yang ini tuh spacernya bentuknya tabung, tapi dia benar-benar hanya untuk sebagai pelapis saja teman-teman. Jadi si apa namanya? Apa ya namanya ya? Ini yang baut ini yang masuk ke roda ini biar bisa masuk teman-teman. Itu. Jadi ini si apa namanya? Si anti rockernya ini kalau nggak salah ukurannya tuh 52 mm. Biasanya kan anti rocker tuh ukuran 45 ya. 45 dan kecil biasanya 45 kecil gitu kan, tapi lebar. Nah, ini tuh kelebarannya tuh cuma 2 cm. Jadi sama roda ini tuh sama roda ini lebarnya jauh teman-teman. Kalau kulihat nih ukurannya lebarnya setengahnya dari roda Agre. Tuh. Jadi kurang proporsional ya, harusnya kan anti rocker tuh lebarnya seukuran roda Agre. Kalau nggak salah roda Agre itu hampir 4 mili ya lebarnya ini. 4 cm. Itu lebarnya cuma 2 cm. Ini ada contoh aku agresif dari Omni ya. Dari standar Omni. Tuh, ini tuh lebar teman-teman. Tuh. Ini lebar tuh. Teman-teman bisa lihat, bisa dibandingkan tuh. Tuh ya kan? Tuh ya. Gedean ini dan ini lebih kecil ya, lebih kecil. Standar Omni itu rata-rata sepatu agresif yang anti rocker tuh lebar-lebar teman-teman. Ini tuh bentuknya tuh mirip-mirip roller blade ya. Ada kan agrenya roller blade itu yang dia bisa dibikin flat, bisa ada anti rockernya satu paket itu. Jadi mirip-mirip lah bentuknya ini si anti rockernya itu, desainnya tuh mirip-mirip itu, cuman ini lebih lebar, bukan lebih lebar ya, lebih besar ukurannya sekitar 52 mm dan lebih kecil diameternya. Ini kenapa aku pakai yang besar seperti ini, karena aku pakaikan untuk ini teman-teman. Untuk si standar untuk Flying Eagle Enkidu. Jadi Flying Eagle Enkidu ini kan flat nih teman-teman. Nih. Nah, ini tuh nggak tahu ya. Makin kesini sering ku pakai dulu tuh si roda tengah itu makin sama frame-nya itu kejepit gitu teman-teman. Nah, nggak lancar tuh. Nah, yang ini nggak lancar nih, yang ini lancar, nggak pas gitu loh. Terus ukuran ban itu juga jadi makin kesini tuh gantung, ausnya tuh nggak rata, akhirnya juga nggak banyak yang kesentuh. Akhirnya tengah tuh jadi kayak anti rocker juga, cuman kalau untuk ngegrind karena ini masih roda bawaan, roda karet, saat ngegrind itu jadi wheelbase teman-teman. Jadi ini nyentuh si obstacle-nya biasanya gitu. Kalau di situ ada cor ya nyentuh cornya, jadi kayak nahan gitu teman-teman, wheelbase bilangnya ya. Kurang mulus lah ibaratnya ya, karena ini frame-nya tinggi, rodanya pun
tinggi, besar ya, 66 ini. Roda ini 66. Kan ini lagi sekarang itu lagi lagi model ya, roda yang besar-besar untuk urban tapi bisa untuk agri gitu. Bahkan ada yang ukuran, kalau nggak salah tuh ada merek apa itu, ukurannya rodanya sampai 80 mm teman-teman. Itu lebih sulit itu. Nah, ini udah ada yang ini masih flat ya. Tuh, udah ada yang udah kupasang ya. Karena dapatnya 4. Jadi kemarin udah ada yang kupasang, teman-teman. Nah, nih. Ini udah ada yang kupasang. Jadinya kayak gini nih. Tuh. Ini anti rockernya ini. Ini anti rockernya jadinya kayak gini. Sebenarnya kalau kulihat anti rockernya, coba ya, aku ada apa ya, pakai handphone aja ya. Nih teman-teman bisa kira-kira ya. Jadi si anti rocker dengan ujung tengah untuk si framenya ini kan cengkungan ini ada kayak lekuan ini untuk biar ngunci ya, kalau kita naik di rel dia ngunci. Nah, ini rodanya lebih tinggi teman-teman, jadi pas lah ya, rodanya lebih tinggi. Jadi kadang kita kalau di obstacle kayak kita turun di bank, kalau nggak ada anti rocker, biasanya kalau kita bablas aja nggak ada ngejam pas kita turun dari bank, ini pasti kena teman-teman. Si ujungnya ini tuh kena di cor ya, jadi kayak cepet rusak ya, cepet aus ya, ngegasruk lah ibaratnya. Tapi kalau ada anti rocker ini, kalau kulihat dari skalanya ini ya, bukan skalanya ya, dari ukurannya ini kayaknya akan kena, cornya ini akan kena di anti rocker dulu, jadi nggak langsung ke sini nih, karena ini lebih tinggi nih, jauh nih tingginya. Biasanya kan kita miring gini kan, nah gini pasti yang kena ini dulu kayaknya sih, karena belum pernah ku uji coba ini baru kemarin baru ku pasang, belum pernah ku uji coba di skatepark. Nah, jadi biasanya aku ini baru datang barangnya, aku biasanya kalau main di skatepark pakai yang standar Omni, karena lumayan si Enkidu ini ukurannya ini teman-teman, sebenarnya kegedean buat aku nih. Standar Enkidu ini kok Omni ya, sorry. Enkidu ini kan ukur 2 size nih, 4142. Jadi ukurannya tuh agak kegedean buat aku. Kegedean dikit lah, tapi masih nyaman ya, masih kategori nyaman 4142 ini. Cuman si Flying Eagle Enkidu ini terkenal bootnya itu keras keras sekali. Alhasil karena dia terlalu solid ya, solidnya bener-bener solid, ini keras sekali teman-teman. Aku rasa bootnya lebih keras dari standar Omni ya, tapi kan itu nggak jadi jaminan ya, boot keras jadi kuat ya. Kan itu kan kadang boot itu nggak cuma keras, tapi bagaimana dia saat kehentak di kebentur di obstacle, dia itu ada meredam benturan itu, akhirnya nggak pecah si bootnya. Nah, kadang nggak ada kayak si punya standar itu nggak sekeras ini bootnya, cuman dia udah berapa kali kebentur nggak pernah terjadi lecet yang parah atau sampai pecah, itu nggak pernah teman-teman. Dan lebih ringan karena ya itu lebih kayak elastis dikit. Ini begitu keras ya, kaku ibaratnya. Ada kan yang keras tapi lebih agak elastis. Nah, lebih elastis. Ini tuh kalau yang Enkidu ini aku ngerasa lebih keras gitu. Terus ini karena framenya lebih besar, terus rodanya lebih besar, bootnya lebih keras, lebih solid, alhasil lebih berat 400 gram atau 4 ons kanan dan kiri ya. Jadi satu kaki itu, satu sepatu itu perbedaannya tuh sekitar 200 gram lah. Jadi kalau kita pakai dua ya hampir 400 gram kurang 100 gram udah setengah kilo sendiri teman-teman. Lumayan kita ngejam bawa beban sekitar 400 gram itu lumayan teman-teman, lumayan berat lah, kerasa lah perbedaannya ya. Aku karena pas waktu pindah aja pas ke obstacle itu
sering kelewat pakai powernya terlalu berlebih pakai standar Omni dari pas beralih dari si Enkidu ini kayak gini ya tuh. Terus depannya kayak gini, tapi masih masih presisi lah, tapi harusnya sih agak lebih besar sedikit ya, tapi masih kategori masih oke teman-teman ya, 2 sentinya masih oke. Mungkin harusnya lebih besar sedikit biar lebih lebih ngimbangi dengan roda ini nih. Roda ini kan nggak imbang aja, kalau dilihat jadi nggak imbang ya. Ini besar, ini lebih lebar, ini lebih ramping gitu. Ini harga murah teman-teman ya, sekitar ada yang jual 50, ada yang jual 60. Kemarin aku kebetulan dapat di harga sekitar 60.000. Jadi itu tergolong lumayan murah untuk kualitasnya ya. Plastiknya ini lumayan sih, lumayan keras. Cuman pas aku coba gores-gores pakai ini tuh, semoga kelihatan ya. Ini ku gores-gores pakai kuku aja teman-teman. Dia udah lecet teman-teman. Aku ngerasa si anti rocker ini sama yang bawaannya di standar Omni ini beda kekerasannya, ini lebih lembek ini. Nih, aku pencet itu lebih membal. Jadi emang lumayan keras tapi ini lebih lembek. Kayaknya kalau sering untuk ngegrind kayaknya ini lebih cepat rusak sih teman-teman ya. Karena harganya pun murah nih. Harganya sangat murah. Ini 50 aku pernah lihat di pasaran itu jual 50. Ini 3D print kalau nggak salah, pakai 3D print bikinnya, plastiknya nyetaknya itu buatan lokal ini. Kalau saranku kalau mau yang profesional roda anti rockernya, beli aja yang ini teman-teman. Ada yang murah itu donat ya, dari donat itu kemarin tuh kalau nggak salah harga di bawah 500 lah, 400 sekian lah merek donat tuh, dan dia ukuran kalau nggak salah 45 mm dan kualitas kekerasannya itu udah pas sekali kalau yang donat itu, karena merek luar ya. Pokoknya yang benar-benar anti rocker pabrikan itu lebih bagus teman-teman daripada dia yang buatan 3D print ya, karena 3D print ini plastiknya ya tahu sendiri, plastiknya pasti lebih lembek ya. Ini lebih lembek. Cuman aku nggak tahu, belum pernah coba, tapi ini aku tekan-tekan pakai kuku aja dia ada bekasnya. Aku tekan-tekan pakai kuku tuh ada bekasnya, berarti kalau otomatis kalau kebentur cor atau obstacle pasti ya gampang cowok kayaknya ya. Tapi lumayan lah ya, ini karena aku jarang pakai juga, coba-coba aja. Mungkin kalau yang teman-teman budgetnya lagi sedikit ya, daripada nggak pakai anti rocker ya, ini bisa jadi solusi lah daripada tanpa anti rocker ya. Lumayan buat ngunci juga, tapi untuk yang frame-frame kecil kayaknya terlalu ini teman-teman, ini terlalu lebar untuk frame yang kecil ya, karena ukurannya sekitar 52. Kalau rodanya kita ukuran ini kan aku punya roda 58, dia cuma beda sekitar 6 mili. Jadi ini terlalu tipis perbedaannya. Minimal paling enggak anti rocker ukuran 45, roda 58. Nah, anti rocker 45, roda 58, jadi kurang lebih sekitar 14 milian lah ya. 14 mili itu yang idealnya untuk perbedaan anti rocker dengan si roda. Kalau ini kan perbedaannya terlalu tipis, jadi nanti mungkin sering nyangkut kali ya jadinya ya, malahan ya. Si anti rocker kan hanya menjaga aja biar dia stabil, kalau bisa ya jangan nyangkut ya gitu. Ini kan kalau pas nyangkut di obstacle ini dia lebih licin gitu loh, cuma kena obstacle. Cuman kan tetap kalau bisa jangan nyangkut ya, jangan terlalu nekan kali, karena kalau terlalu nekan kali juga memperlambat kita ngegrind teman-teman. Jadi kayak yang harusnya kita laju grindnya jadi sedikit tertahan ya kalau anti rockernya terlalu besar juga. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari anti rocker ini. Kalau rodanya besar kayak si Flying Eagle punyaku, ini bisa untuk jadi
solusi lah ya kita pakai anti rocker murah-murah. Tapi kalau yang rodanya kecil kayak si standar Omniku yang ukuran 58 mm, frame-nya pendek, ini kayaknya jangan lah ya, mending beli yang profesional yang ukuran di 45 mm aja. Oke, mungkin itu aja, bye bye.